Ya, sudah pukul 9.25 kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kita masuk ke matan berikutnya, yaitu bab mengenal tanda i'rab. Silakan, ini porsi matan jurumiyah yang paling panjang ya bab ini. Nah, sebentar. Ini ada kucing takut. Nah, Afwan. Nah, kita lanjutkan berikutnya bab mengenal tanda i'rab. Silakan, ada yang mau membaca? Saya Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil lirrab'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirrab'i fi arba'ati mawadhi'a. Fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lil mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un wa ammal wawu fatakunu talirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkari salimi wa bil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khassatan. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabati. Nah, ahsantum barakallahu fikum. ثم قال المؤلف رحمه الله باب معرفة علامة الإعراب. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Nah, kita sekarang akan belajar tentang alamatul i'rab, tanda i'rab. Di raf'i arba'u alamatin. Nah, nanti masing-masing dari rafa, nasab, khafat, dan jazm itu akan ada tanda-tandanya. Untuk rafa atau rafa memiliki 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Yaitu dhammah, waw, alif, dan nun. Nah, ini 4 tanda untuk rafa. Nah, dhammah sebagai tanda utamanya, tanda asalnya. Dan yang lain itu sebagai tanda pengganti. Fa'amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Adapun dhammah maka ia menjadi tanda bagi rafa di 4 tempat. Fil ismil mufradi, pada isim mufrad, wa jam'i taksiri, jama' taksir, wa jam'il muannatsi salimi, pada jama' muannas salim, wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan yang keempat yaitu pada fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya kepada apapun, dengan apapun. Itu untuk dhammah. Wa ammal wawu, adapun waw fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Maka dia menjadi tanda rafa pada 2 tempat. Fi jam'il mudzakkar salimi, pada jamak mudzakkar salim, wa fil asma'il khamsati. Dan pada asmaul khamsah. Ini baru ya. Yaitu asmaul khamsah. Kita sedikit bahas ini. Wahai abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Apa saja asmaul khamsah, yaitu kelima isim ini. Yang pertama abuka, ayahmu, akhuka, saudaramu, hamuka, iparmu, fuka, mulutmu,
Zu malin, pemilik harta. Nah, kelima isim ini spesial, tidak ada isim lain yang seperti ini. Dia punya tandanya sendiri nanti. Tanda i'rabnya berbeda dari yang lain. Kemudian wa ammal alifu, adapun alif fatakunu alamatan li rafi fi tasniyatil asma'i khassatan. Adapun alif dia hanya menjadi tanda rafa pada satu tempat saja, yaitu tasniyatil asma. Maksudnya adalah isim musanna, isim musanna. Wa amma nunu, adapun nun fatakunu alamatan li rafi fil fi'lil mudhari'i, dia menjadi tanda rafa pada fi'il mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyatin. Nah, jika fi'il mudhari'nya ini bersambung dengan pertama dhamir tasniyah, dhamir musanna. Nah, nanti akan kita lihat. Au dhamiru jam'in, dhamir jama', au dhamiru muannatsatil mukhatabah. Atau dhamir perempuan orang kedua. Nah, yang pertama itu tanda rafa, ada 4, dhammah, waw, alif, dan nun. Dhammah menjadi tanda rafa di tempat-tempat, seperti yang disebutkan tadi, isim mufrad. Contohnya, ja'at thalibu. Pelajar itu, murid itu telah datang. Maka at-thalibu ini rafa, dan tanda rafanya adalah dhammah. Seperti itu. Kemudian kedua jamak taksir, ja'atul labu, para murid telah datang. Maka atul labu ini berada dalam kondisi rafa, dan tanda rafanya adalah dhammah. Yang ketiga jamak muannas salim, ja'atit talibatu, para murid perempuan itu telah datang. Maka at-talibatu itu rafa dengan tanda dhammah. Yang keempat adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun. Yang biasa saja. Contohnya at-talibu yaktubu. Murid itu sedang menulis. Maka yaktubu di sini dia adalah fi'il mudhari yang rafa, dan tanda rafanya adalah dhammah. Kemudian untuk waw itu menjadi tanda rafa di dua tempat. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Contohnya ja'al mujtahiduna. Orang-orang yang bersungguh-sungguh itu telah hadir, telah datang. Maka al mujtahiduna ini rafa dengan tanda rafanya adalah waw. Dengan tanda rafanya adalah wawnya ini. Nah, bukan sinunnya, tapi waw. Kemudian asmaul khamsah yang kedua yaitu contohnya abu ja'a abuka. Ayahmu telah datang. Maka abuka ini berada dalam kondisi rafa dengan tanda rafanya adalah waw. Dan yang ketiga, alif menjadi tanda rafa pada isim musanna saja, tasniyatil asma tadi. Yaitu contohnya ja'at talibani. Dua murid itu telah datang. Maka at-talibani ini berada dalam kondisi rafa dengan tanda rafa alif. Dengan tanda rafa alif. Kemudian yang keempat, nun menjadi tanda rafa pada fi'il mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru muannatsatil mukhatabah. Singkatnya Anda langsung bawakan istilahnya adalah al-af'alul khamsah. Ada af'alul khamsah. Contohnya at-talibani yaktubani. Dua murid itu sedang menulis. Maka yaktubani ini adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah, yaitu si alif ini. Nah, maka sekarang tanda rafa'nya bukan dhammah lagi ya seperti yaktubu, tapi berubah menjadi nun sekarang. Adanya nun. Itu menjadi tanda rafa'nya. Nah, kita sedikit membahas tentang apa itu af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah itu adalah setiap fi'il mudhari yang tadi idza tasala bihi yang bersambung dengan yang pertama aliful itsnain, yaitu dhamiru tasniyah. Alif tasniyah atau alif itsnain. Contohnya at-talibani yaktubani. Nah, yaktubani ini adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan alif itsnain. Kemudian yang kedua, apabila bersambung dengan wawul jamaah, yaitu contohnya at-tullabu yaktubuna, para murid itu sedang menulis. Nah, ini waw disebut dengan waw jamaah. Kemudian yang terakhir ya mukhatabah. Ya ul mukhatabah. Contohnya anti taktubina. Engkau seorang perempuan sedang menulis. Maka ya-nya ini adalah ya mukhatabah. Nah, kalau kita lihat biar lebih jelasnya dari yang kita bisa lihat dari tasrif fi'il mudhari ini. Saya coba copy, kita bawakan di sini.
Nah, makanya kita penting untuk membahas tadi tasrif fi'il mudhari karena berkaitan dengan ini. Nah, maka mana yang disebut al-af'alul khamsah atau fi'il mudhari yang bersambung dengan domir tasniyah, domir jama' dan domir muannats mukhatabah? Yaitu yang ini pertama, yang kedua yang ini, kemudian taf'alani, taf'alani yang ini, taf'aluna, dan taf'alina. Nah, sebenarnya kalau dihitung lebih dari 5 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi karena taf'alani kan ini ada 2 yang sama ya, berarti nggak dihitung. Kemudian yaf'alani, nah 5 ini jadi 5 bentuk, yaitu yang pertama yaf'alani. Nah, biasanya kalau mudahnya tuh pakai akhirannya. Ani, ani, una, una, ina. Yaitu yaf'alani, taf'alani, kemudian yaf'aluna, taf'aluna, kemudian taf'alina. Nah, itu 5 dari af'alul khamsah. Nah, maka fi'il af'alul khamsah ini, tanda rafanya itu si nunnya ini, adanya nun. Adanya nun. Nah, kalau yang tadi yaktubu, itu yang ini ya. Tanda rafanya dhammah biasa. Fi'il mudhari yang tidak bersama dengan apapun. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian selanjutnya tanda nasab. Silakan ada yang mau baca. Saya nyoba Ustaz. Nah, yang ikhwan dulu, tafadhol. Silakan tadi. Bismillah. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah. Walin nasbi khamsu alamatin. Al-fathah wal alif wal kasrah wal ya'u wa hadfun nun. Fa ammal fathah fatakunu alamah lin nasbi fi thalathati mawadi' fil ismil mufrad wa jam'it taksir wal fi'lil mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Wa ammal alif fatakunu alamah lin nasbi fil asma'il khamsah nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dzalik. Wa ammal kasrah fatakunu alamah lin nasbi fi jam'il muannats salim. Wa ammal ya fatakunu alamah lin nasbi fit tasniyati wal jam'i. Wa amma hadfun nun fayakunu alamah lin nasbi fil af'al khamsah allati raf'uha bisabatin nun. Nah, santum barakallahu fikum. Kemudian setelah rafa, kita masuk ke tanda nasab. Alamatun nasbi. Wali nasbi khamsu alamatin. Untuk nasab, nasab memiliki 5 tanda. Al-fathatu wal alif wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Fathah, alif, fathah sebagai tanda utama dan sisanya sebagai tanda cabangnya. Mengganti. Alif, kasrah, ya, dan hadfun nun, yaitu dihapusnya nun. Dihapusnya nun. Fa'amal fathatu fatakunu alamatin nasbi fi salasati mawadi'. Maka adapun fathah itu menjadi tanda nasab pada 3 tempat. Fil ismi mufradi wa jami' taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yatasib bi akhiri syai'. Pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, dan yang ketiga fi'il mudhari jika kemasukan nasibun. Nah, ini adalah penasab ya. Kita bisa katakan penasab atau alat penasab. Nah, ini salah satu amil untuk fi'il mudhari yaitu menyebabkan dia jadi nasab. Walam yattasil bi akhiri syai', dan dia tidak bersambung dengan apapun di akhirnya. Nanti akan kita lihat. Wa amal alifu, adapun alif fatakunu alamatan linasbi fil asma'il khamsati nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa masybaha dzalik. Adapun alif akan menjadi tanda nasab pada asmaul khamsah. Contohnya ra'aitu abaka atau ra'aitu akhaka dan semisalnya. Saya melihat ayahmu dan saudaramu. Nah, maka tadinya abuka ketika rafa dia dengan waw, maka ketika menjadi nasab dia berubah menjadi alif. Tanda nasabnya untuk asmaul khamsah adalah alif. Abaka, akhaka, hamaka, faka, dan zamalin. Wa amal kasratu fatakunu alamatan linasbi fi jam'il muannats salim. Adapun kasrah maka menjadi tanda nasab pada jamak muannats salim. Nah, untuk jamak muannats salim itu tanda nasabnya adalah kasrah. Berbeda dengan tanda nasab dari isim mufrad. Nanti kita lihat.
Kemudian wa amal ya'u fatakunu alamatan linasbi fi tasniyati wal jam'i. Adapun ya maka menjadi tanda nasab bagi musanna, tasniyah itu isim musanna, dan jamak maksudnya adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Yang terakhir wa mahdzfun nun, adapun dihapusnya nun fayakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bi sabatin nun. Adapun dihapusnya nun menjadi tanda nasab bagi af'alul khamsah yang tadi. Yang rafa'nya itu tadi dengan sabatan nun atau sabat subutun nun. Bisa subutun nun, sabatun nun sama adanya nun. Tanda nasab ada 5, fathah alif, kasrah ya, dan hasbun nun. Yang pertama fathah itu menjadi tanda nasab di 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, contohnya afadal muallimut taliba. Guru itu telah memberi faedah kepada murid. Maka taliba ini nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian jamak taksir afadal muallimut tullaba, guru itu memberi faedah kepada para murid. Maka tullaba itu sama seperti isim mufrad. Tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang ketiga fi'il mudhari yang kemasukan penasab. Contohnya lan. Nah, alan ini adalah salah satu dari nasibun. Contoh lan yaktubat talibu. Lan yaktubat talibu. Murid itu tidak akan menulis. Murid itu tidak akan menulis. Lan artinya tidak akan. Maka yaktubu ketika kemasukan penasab yaitu lan berubah menjadi yaktuba. Berubah menjadi yaktuba. Maka tanda nasabnya sekarang dia jadi nasab dengan tanda nasab fathah. Kemudian tanda yang kedua itu alif menjadi tanda nasab pada asmaul khamsah. Contohnya afadal muallimu abaka. Pengajar itu telah memberi faedah kepada ayahmu. Tadi ya, maka abaka ini asmaul khamsah tanda nasabnya adalah alif. Abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Nah, wawunya berubah menjadi alif. Yang ketiga kasrah menjadi tanda nasab pada jamak muannas salim. Contohnya afadat hindun at-talibati. Hindun telah memberi faedah kepada para murid perempuan. Nah, dia berbeda dengan isim mufrad. Dia tidak mansub dengan tidak nasab dengan fathah, bukan at-talibata, tapi at-talibati. Nasabnya dengan kasrah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, ya menjadi tanda nasab di 2 tempat. Yang pertama isim mutsanna, afadal muallimu at-talibaini. Guru memberi faedah kepada 2 murid itu. At-talibaini ini mutsanna, nasab dengan tanda nasabnya ya. Kemudian jamak mudzakkar salim, afadal muallimu al-mujtahidina. Guru memberi faedah kepada para orang yang bersungguh-sungguh. Maka tanda nasabnya adalah ya. Yang terakhir hasbun nun, yaitu penghapusan nun menjadi tanda nasab pada af'alul khamsah. Contohnya yaktubani, ketika kemasukan lan, jadinya lan yaktuba. Nah, nunnya tuh hilang. Nunnya hilang. Nunnya hilang. Kemudian yaktubuna, misalnya yaktubuna, ketika kemasukan lan, dia jadi lan yaktubu. Lan yaktubu, nunnya hilang. Nah, kemudian ada alif di akhirnya. Kemudian terakhir taktubina, ketika kemasukan lan, jadi lan taktubi. Lan taktubi. Lan taktubi. Nah, berarti tanda nasabnya adalah hasfun nun. Seperti itu. Yang ketiga, tanda untuk khafat atau jar. Silakan ada yang mau baca. Ustaz, Tafadhol. وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. Nah, Mas Antum barakallahu fiik. Tsumma qala rahimahullah walil khafdi 3 alamat. Dan khafat atau jar memiliki 3 tanda, al-kasratu wal ya wal fathah. Kasrah ya dan fathah. Fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi 3 mawadi'. Adapun kasrah menjadi tanda khafat atau jar di 3 tempat. Fil ismil mufradil munsarifi wa jam'i taksiril munsarifi wa jam'il muannats salim.
Yang pertama isim mufrad munsorif. Nah, ini ada istilah baru. Munsorif itu intinya bertanwin. Kemudian jamak taksir, wajah min taksir munsorif. Jamak taksir yang bertanwin. Wa jamil muannats salim, dan juga jamak muannats salim. Wa mal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi' fil asma'il khamsati wa fi tathniyati wal jam'i. Adapun ya menjadi tanda jar di 3 tempat asmaul khamsah. Berarti contohnya yang nantilah, atau ya maratu bi abika, contohnya dan seterusnya. Wa fi tathniyati pada isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Wa mal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fi ismi alladzi la yansarifu. Adapun fathah menjadi tanda jar pada isim yang tidak bertanwin. Tidak bertanwin. Nah, tanda khafat atau jar, tanda jar ada 3, kasrah, ya, dan fathah. Kasrah menjadi tanda jar di 3 tempat, isim mufrad, contohnya salam tu ala talibi, saya menyalami murid itu, atau lebih jar dengan tanda jar kasrah, atau khafat dengan tanda khafat kasrah. Kemudian yang kedua jamak taksir, salam tu ala tullabi. Kemudian yang ketiga jamak muannats salim, salam tu hindun ala talibati. Hindun menyalami para murid perempuan. Kemudian yang kedua ya menjadi tanda jar di 3 tempat. Salam tu ala abika pada asmaul khamsah. Saya menyalami ayahmu. Nah, contoh lain berarti ala abika wa akhika wa hamika wa fika wa dhimalin misalnya. Maka asmaul khamsah tanda jarnya adalah ya. Kemudian musanna, salam tu ala talibaini, saya menyalami 2 murid itu. Kemudian yang ketiga jamak mudzakkar salim, salam tu ala mujtahidina, saya menyalami para orang yang bersungguh-sungguh. Yang ketiga, fathah menjadi tanda jar pada isim ghairu munsharif. Al-ismul ladzi la yansharif, nama lainnya adalah ghairu munsharif. Yaitu isim yang tidak bertanwin. Ada banyak. Contohnya salam tu ala Ibrahim. Saya menyalami Ibrahim. Nah, maka bukan Ibrahimi, tapi sebagaimana isim mufrad biasa, tapi dia ghairu munsharif. Tanda jarnya adalah fathah. Salam tu ala Ibrahim, salam tu ala Fatimata, dan lain-lain. Itu untuk isim yang tidak bertanwin. Yang terakhir tanda jazm. Silakan yang mau baca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Bismillah. Wal jazmi alamatani as-sukunu wal hadfu. Fa amma as-sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudhari' as-sahih al-akhir. Wa amma al-hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudhari' al-mu'tal al-akhir. وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. Yang terakhir tanda jazm. Tsumma qala rahimahullah wal jazmi alamatani. Jazm memiliki 2 tanda, as-sukun wal hadfu. Sukun yang pertama, yang kedua adalah hadfu. Nah, ini bisa hadfun nun, bisa hadful akhir, nanti kita lihat. Intinya menghapus. Fama sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'li mudhari' sahih al-akhir. Adapun sukun maka menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari sahih akhir. Nah, ini ada istilah baru, sahih fi'il mudhari sahih akhir. Intinya yang huruf terakhirnya itu adalah bukan huruf illah. Bukan huruf illah. Huruf illah itu ada 3. Nanti ada enggak? Nah, nanti aja lah. Pokoknya bukan, atau kita sebutkan di sini saja. Huruf illah itu ada waw, kemudian ya, dan alif. Huruf illah. Maka huruf terakhirnya bukan 3 huruf ini. Bukan waw, ya, atau alif. Kemudian wa amal hadfu, adapun hadfu penghapusan, fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'li mudhari' al-mu'tal al-akhiri wa fil af'al al-khamsati allati rafu'a bi thabatin nun. Adapun penghapusan maka menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, inilah yang akhirannya itu 3 huruf ini. Fi'il mudhari' yang akhirannya waw atau ya atau alif. Nah, maka nanti tanda jazm ada dihapusnya huruf terakhirnya. Dihapusnya huruf illah. Wa fil af'alil khamsati, dan pada af'alul khamsah yang rafa'nya itu dengan subutun nun. Nah, maka af'alul khamsah rafa'nya dengan subutun nun, nasabnya dengan hadfun nun, jazmnya dengan hadfun nun. Tanda jazm ada 2, sukun dan hadaf, yaitu penghapusan. Yang pertama, sukun menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari sahih akhir. Contohnya yaktubu. Yaktubu ketika jadi jazm ditambahkan lam misalnya. Jadi lam yaktub. Nah, yaktub
Ini jazm dengan tanda jazm sukun. Yang kedua al-hadzf, yaitu penghapusan, dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama menghapus huruf illah pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, tadi sudah disebutkan fi'il mudhari mu'tal akhir itu yang akhirannya berupa huruf waw, alif atau ya. Contoh, Zaidun lam yas'a. Nah, berarti yang pertama yas'a. Ini akhirannya alif. Nah, ketika ditambah lam, si huruf terakhir ini dihapus. Jadi yas'a, pendeknya yas'a. Zaid tidak berusaha, walam yada'u, tidak berdoa, walam yamshi, tidak berjalan atau bersa'i. Nah, berarti tanda jazmnya adalah dihapusnya huruf akhir, yaitu huruf illahnya itu. Kemudian walam yada'u. Asalnya yada'u panjang dengan waw. Nah, ketika dimasukkan lam, jadi lam yada'u. Wawnya dihapus. Lam yada'u. Maka yada'u ini adalah fi'il mudhari jazm dengan tanda jazm menghapusnya huruf akhir. Nah, bukan domah ya, bukan domah karena yang menjadi tanda i'rabnya adalah menghapusnya huruf akhir. Yang terakhir walam yamshi, asalnya yamshi panjang dengan akhiran ya, tapi ketika masuk lam ya-nya hilang. Jadi yamshi pendek. Yamshi yang tidak berjalan. Maka yamshi ini jazm dengan tanda jazm hadzful akhir atau hadzfu harfil illah. Menghapusnya huruf illah. Dan hadzf yang kedua yaitu hadzfun nun, itu menghapusnya nun pada al-af'alul khamsah. Contohnya yaktubani ketika masuk lam jadi lam yaktuba. Kemudian yaktubuna kemasukan lam jadi lam yaktubu. Yaktuba, lam yaktuba berarti mereka berdua tidak menulis. Lam yaktubu, mereka banyak laki-laki tidak menulis. Kemudian taktubina ketika masuk lam jadi lam taktubi. Kamu seorang perempuan tidak menulis. Nah, itulah tanda i'rab. Nah, itu beliau memang membawakan bahasan dari tandanya dulu. Nanti baru masuk ke pembahasan dari isimnya. Nanti isim ini punya tanda apa. Jadi dua sisi pendekatannya. Nah, mungkin untuk orang yang benar-benar baru belajar bahasa Arab, ini agak membingungkan. Kalau misalnya dia sebelumnya sudah pernah belajar, misalnya Duruzul Lughah atau Muyassar 1 itu insya Allah lebih mudah. Nah, tapi nggak apa-apa. Nah, maka setelahnya beliau akan membawakan pembahasan tentang mu'robat. Nah, sebelum kita masuk, kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Silakan di أنا أستاذ. tafadhol. المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركات 4 أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء فكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك 3 أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. Nah, Mas Antum, yakfi barakallahu fikum. Kemudian tulis melanjutkan faslun, pasal tentang isim mu'rab. Nah, mu'rabat itu adalah isim mu'rab atau mu'rabat bisa isim bisa fi'il ya, yaitu adalah kata yang terkena i'rab kepadanya. Al-mu'rabatu qisman. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Mu'rabat itu ada dua macam. Ada
yang di-i'rab dengan harokat, ada yang di-i'rab dengan huruf. Walladzi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa, dan yang di-i'rab dengan harokat ada 4 macam, yaitu al-ismul mufradu wa jam'u taksiri wa jam'u muannas salimu, harus salimu, wal fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhiri syai', yaitu isim mufrad, kemudian jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun di akhirnya. Wa kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukun. Dan semuanya itu dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasrah, dan dijazmkan dengan sukun. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya'a, dan keluar dari yang tadi, yaitu dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dikhafat dengan kasrah, dijazmkan dengan sukun, itu salah satu asya, 3 hal. Yaitu jamu muannas salimu yunsabu bil kasrah. Jamu muannas salim itu dinasabkan dengan kasrah, bukan fathah. Kemudian wal ismu alladzi la yunsarifu yukhfadu bil fathah. Isim alladzi la yunsarif atau ghairu munsharif yang tidak bertanwin itu dijarkan dengan fathah, bukan dengan kasrah. Wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiri yujazamu bi hadfi akhirih. Dan fi'il mudhari mu'tal akhir yang akhirannya huruf illah itu dijazmkan dengan menghapus akhirnya, bukan dijazmkan dengan sukun sebagaimana fi'il mudhari yang sahih akhir. Seperti itu. Maka mu'rabat itu ada bagi dua tadi, mu'rab dengan harokat, yaitu dengan harokat dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Kemudian yang kedua mu'rab dengan huruf, yaitu huruf waw, alif, ya, dan nun. Nah, ini sedikit tabel untuk meringkas pembahasan, yaitu tabel yang mu'rab dengan harokat. Nah, di paling kanan itu ada al-mu'rabatu bil harokati. Yang mu'rab dengan harokat ada 4. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, dan yang keempat fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Kemudian di kolom selanjutnya ada rofa, nasab, dan jer serta jazam. Itu adalah kondisi i'rabnya ya. Nah, kita bahas dari isim mufrad. Isim mufrad itu ada yang dibagi lagi jadi 2, ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Munsharif itu yang bertanwin, yang ghairu munsharif yang tidak bertanwin. Contohnya misalnya rajulun. Maka rafanya itu dengan dhammah, kemudian nasabnya rajulan dengan fathah, kemudian jarnya dengan kasrah rajulin. Rajulun, rajulan, rajulin. Nah, isim tidak ada yang jazm. Kemudian untuk yang ghairu munsharifin, contohnya Ibrahimu atau Yusufu. Yusufu, nah itu tidak bertanwin, bukan Yusufun. Nah, maka dia rafanya dengan dhammah, Yusufu, kemudian nasabnya dengan fathah, Yusufa, akan tetapi jarnya dengan fathah, Yusufa. Nggak ada Yusufi. Ibrahimi nggak ada. Adanya Yusufa, Ibrahima, Fatimata, Zainaba, Maryam, dan seterusnya. Nah, itu yang beda. Kemudian yang kedua jamak taksir. Jamak taksir juga ada 2, ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Yang munsharif itu sama seperti isim mufrad. Contohnya rijalun. Berarti rijalun, rijalan, rijalin, dhammah, fathah, kasrah. Nah, tapi kalau yang ghairu munsharif sama seperti yang isim mufrad yang ghairu munsharif juga. Contohnya masajidu. Nah, masajidu, masjid, masjid. Maka dia rafanya dengan dhammah, dia sama seperti yang Yusufu, masajidu, masajida, masajida. Dhammah, fathah, fathah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga jamak muannas salim, dia rafanya dengan dhammah, contohnya muslimatun. Kemudian nasabnya dengan kasrah, bukan dengan fathah. Tidak ada muslimatan, nggak ada. Adanya muslimatin. Kemudian yang ketiga jarnya dengan kasrah, muslimatin, sama seperti sebelumnya. Yang keempat al-fi'lul mudhari walladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Fi'il mudhari. Nah, dibagi 2, ada yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir. Yang sahih akhir itu rafa dengan dhammah, contohnya yaktubu.
fathahnya dengan nasabnya dengan fathah yaktuba, lan yaktuba misalnya. Kemudian yang ketiga, jazmnya dengan sukun. Contohnya lam yaktub. Lam yaktub. Kemudian untuk yang mu'tal akhir, contohnya yakhsha, takut. Nah, ini ada alif di akhirnya. Maka rafanya dengan dhammah. Kemudian nasabnya dengan fathah yakhsha. Kemudian jazamnya dengan menghapus akhirnya. Hadfu akhirihi yakhsha. Pendek, alifnya hilang. Nah, dhammah dan fathah di dalam rafa dan nasabnya ini adalah masuk ke i'rab takdiri. Masuk ke i'rab takdiri. Yaitu di sini bukan dhammah biasa, tapi ad-dhammatul muqaddaratu. Dhammah muqaddarah. Maka yakhsha nggak ada dhammahnya, nggak kelihatan. Maka dia dhammahnya muqaddarah. Fathahnya juga demikian. Fathah muqaddarah. Yakhsha, lan yakhsha, tetap yakhsha. Nah, maka akhirannya itu fathah muqaddarah sebenarnya. Nah, tapi beda dengan untuk yang akhirannya waw atau ya ya. Contohnya yad'u sedikit aja. Ini rafanya dengan dhammah muqaddarah sama, tapi ketika nasab dia jadi lan yad'uwa. Lan yad'uwa. Maka dia jadi fathah biasa, fathah zahirah. Ya. Fathah zahirah. Nah, itu sedikit tentang fi'il mudhari terakhir tanda i'rabnya. Kemudian selanjutnya adalah mu'rab dengan huruf. Silakan, ada yang mau baca? Ya, saya Ustaz. Nah, tafadhol. Bismillah. Qala mu'alif rahimahullah. Waladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. At-tathniyatu wa jam'ul mudzakkaris salim wal asma'ul khamsah wal af'alul khamsah wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Fa amma tasniyatu faturfa'u bil alif wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Wa amma jam'ul mudzakkaris salim fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Wa amma asma'ul khamsah wa turfa'u bil wa'i wa tunsabu bil alif Wawi. wa tukhfadu bil wa tunsabu bil wa turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tukhfadu bil ya'i. Wa amma af'al khamsah wa turfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujazamu bi hadfiha. Nah, santai. Sebentar. Tsumma qala rahimahullah walladhi yu'rabu bil huruf. Yaitu yang diharokatkan dengan huruf. Arba'atu anwa, ada 4 macam. At-tasniyatu wa jam'ul mudzakkari salimu wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsah. Wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'alina. Wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Yang pertama tasniyah, yaitu musanna. Yang kedua jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Yang ketiga asmaul khamsah, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Kemudian afalul khamsah, yaitu yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alin. Itu ani, una, una, ina akhirannya. Fa amma tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya.
Adapun musanna itu dirafa'kan dengan alif, talibani misalnya, watun sabu wa tukhfadu bil ya, dan dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Wa ma jam'ul mudzakkar salimu, adapun jamak mudzakkar salim fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya, maka dirafa'kan dengan waw, dinasabkan dijarkan dengan ya. Muslimuna muslimina muslimina. Wa ma asmaul khamsatu, adapun asmaul khamsah faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya, maka ini beda sendiri tandanya, dirafa'kan dengan waw, dinasabkan dengan alif, dan dijarkan dengan ya. Wa ma af'alul khamsah, adapun af'alul khamsah faturfa'u bil nun wa tunsabu wa tujzamu bihadzbiha, dirafa'kan dengan subutun nun, adanya nun, dan dinasabkan dan dijazamkan dengan menghapusnya, yaitu menghapus nun. Nah, ini sedikit tabel untuk memperingkas pembahasan. Al-mu'rabu bil huruf, al-mu'rabatu bil huruf ada 4, musanna, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, dan af'alul khamsah. Maka musanna itu rafa dengan alif, contohnya talibani. Kemudian nasab dan jarnya dengan ya, yaitu talibaini. Talibaini. Kemudian jamak mudzakkar salim, contohnya muslimuna, rafanya dengan waw, nasabnya dan jarnya dengan ya, muslimina. Kemudian yang ketiga al-asmaul khamsah, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhumal, itu contohnya abuka, rafanya dengan waw, nasabnya dengan alif, abaka, dan jarnya dengan ya, abika. Abuka, abaka, abika. Akhuka, akhoka, akhika. Fuka, faka, fika, dhuka, dhumalin, zamalin, zimalin. Kemudian yang keempat al-af'alul khamsah, itu yaf'alani, taf'alini, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alin, itu rafanya dengan nun, contohnya yaktubuna misalnya, maka rafanya dengan nun. Kemudian nasabnya dengan hadfun nun, dan jazamnya juga dengan hadfun nun, berarti jadi yaktubu misalnya. Afwan. Dengan hadfun nun, yaitu yaktubu. Lan yaktubu sama lam yaktubu misalnya. Nah udah, itu pembahasan tentang mu'robat. Nah itu bagusnya memang dihafalkan nih, dibaca berulang kali dari setiap isim, mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, kemudian fi'il mudhari sahih akhir, fi'il mudhari mu'tal akhir, dan af'alul khamsah, itu tandanya apa saja. Itu kalau bisa dihafalkan. Nah, nanti kita ulang-ulang. Nah, ini sedikit ada latihan. Banyak kita. Yang pertama, idza sama'un fatarat, surat Al-Infitar. Nah, kita bisa bahas as-sama'u. As-sama'u ini dia rafa, nasab, atau jar. Rafa. Tanda rafanya apa? Dhamma. Gampang ya. Nah, kemudian al-kawakibu. Ini rafa. Tanda rafanya? Dhamma. Nah, kalau mau dicek, ini isim apa? Al-kawakib. Jenis isimnya? Jamak taksir. Nah, ini adalah jamak taksir. Jamak taksir. Mufradnya apa? Kaukabun. Nah, kaukab. Nah, misalnya di surah Yusuf, itu ada asyara kaukaba, yaitu bintang ya. Kaukab, bintang benda langit. Nah, jamaknya adalah kawakib. Itu jamak taksir. Kemudian wa idzal biharu fujirat. Al-bihar ini tanda kondisi i'rabnya rafa. Tanda rafanya dhamma. Nah, kalau mau dicek ini jenis isim apa? Jamak taksir. Jamak taksir juga. Jamak taksir. Mufradnya apa? Al-bahru. Al-bahru. Nah, ahsantum. Laut ya. Bihar berarti lautan dipanaskan ya maksudnya. Kemudian wa idzal quburu bu'thirat. Nah, al-qubur ini rafa, nasab, jar.
Rafa, tanda rafanya Dhamma. dhammah. Dia isim apa? Jamak taksir ya Pak. Jamak taksir juga. Mufradnya Kubrun. Al-qabru. qobrun ya, pakai fathah qafnya. Atau al-qabru, fil qabri. Jamaknya kubur. Kalau di bahasa Indonesia langsung kubur, kuburan. Nah, ini sedikit tentang jamak-jamak juga. Gampang, itu semua masih rafa. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan suatu kata, sekarang kita bisa tahu dia, yang kita perlu tahu dia kondisi i'rabnya apa. Apakah rafa, nasab, jar atau jazm. Kemudian, nah kita bahas juga sedikit kalau isim atau fi'il yang rafa itu disebutnya dengan marfu. Atau di mana ya? Isim yang rafa disebut marfu. Kemudian isim yang nasab disebut mansub. Kemudian isim yang jar disebut majrur. Kemudian fi'il yang jazm disebut majzum. Ini mungkin perlu diketahui. Nah, berarti misalnya as-sama'u tadi, nah ada yang namanya meng-i'rab ya, itu mungkin memang di akhir, tapi kita kenalkan dulu. Jadi setiap kata itu bisa kita i'rab, kita identifikasi dia apa saja, identifikasinya, kategorinya, dan seterusnya. Nah, dari as-sama'u kita tahu dia adalah marfu'un. Nah, kemudian kalau marfu berarti kita perlu tahu tanda i'rabnya. Karena dia marfu berarti pakai tanda rafa. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah dhammah ya. Dhammatun zahiratun, misalnya ad-dhammah juga boleh. Nah, dari situ kita bisa tahu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, nanti ada beberapa yang perlu kita tahu agar bisa meng-i'rab secara sempurna. Kemudian selanjutnya rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Pertama rabbu, ini marfu, mansub atau majrur? Marfu. Marfu, tanda rafanya Dhamma. dhammah. Kemudian al-masyriqaini, marfu, mansub, majrur? Majrur. Nah, di sini majrur ya. Nah, mungkin yang baru belajar belum tahu apakah ini mansub atau majrur. Nah, tapi di sini dia majrur. Sebentar. Afwan, tadi ada paket. Al-masyriqah ini, nah itu di sini dia majrur ya. Tapi kalau misalnya belum tahu, ya dia di antara mansub atau majrur ya. Tanda jarnya adalah Iya. ya, ya. Nah, ya-nya ini tanda jarnya. Kemudian warabbul maghribain. Maghribain marfu, mansub, majrur. Majrur juga sama ya. Tanda jarnya Iya. ya juga sama. Nah, kemudian kita coba tukadzibani. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tukadzibani ini marfu, mansub atau majzum? Marfu. Marfu ya, marfu. Tanda rafanya Alif. Al-alifu. alif, yakin? Sebutun nun. Hadf. Jangan tertipu ya, ini fi'il. Dan dia tanda rafanya adalah nun, yaitu sebutun nun. Nah, dia bentuknya mirip seperti isim musanna ya, ada alif nun di akhir. Tapi bukan, ini adalah fi'il. Dan kalau fi'il itu kalau af'alul khamsah itu bahasannya tentang nunnya, ada atau tidak. Nah, kalau tadi isim musanna ya, itu tandanya ya si alif atau ya-nya. Karena itu yang berubah. Tapi kalau di af'alul khamsah si nunnya. Karena itu yang berubah. Nah, dia marfu, tanda rafanya adalah nun atau subutun nun. Kenapa tanda rafanya nun? Karena dia af'alul khamsah. Bisa ditambahkan juga ya nau minal af'alul khamsah. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut fawainun lil musallin. Al musallin ini marfu, masuk, majrur? Majrur. Majrur. Nah, karena sebelumnya ada huruf jar. Itu lam. Nah, lam ini menyebabkan isim setelahnya menjadi majrur. Nah, tanda jarnya pada musallin adalah Ya. ya-nya, santum. Al-ya'u. Al-ya'u.
Nah, musallin dia majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u. Nah, kemudian yang keempat yang selanjutnya alladzina hum an salatihim sahuna. Nah, langsung aja atau kita coba ke solatihim. Solati dia marfu mansub majrur Majrur. majrur. Karena sebelumnya ada huruf jar yaitu an. Jar. Nah, tanda jarnya adalah Kasro. kasroh biasa. Dia isim mufrad biasa. Solati, an solati. Tanda jar adalah kasroh. Nah, kemudian sahuna. Marfu mansub majrur Marfu. marfu. Tanda rafanya Dhammu. apa? Wow. Nah, al-waw ya. Huruf wawnya. Nah, kenapa tanda rafanya waw? Karena dia isim apa? Jama. Jama munkar. Jama mudzakkar salim. Salim. Jama mudzakkar salim. Nah, jama mudzakkar salim. Kemudian alladzina hum yura'una. Nah, ini ada fiil yura'una. Yura'una ini marfu mansub atau majzum? Marfu. Tanda rafanya Nun. thubutun nun. Nah, karena dia termasuk ke dalam jenis fiil apa? Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Nah, yura'una dia marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Kemudian wa yamna'una al-ma'una. Wa yamna'una marfu mansub majrur. Marfu tanda rafanya Nun. nah, sama ya kayak yura'un. Ya marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Kemudian al-ma'una marfu mansub majrur. Marfu. Ada yang jawaban lain? Selamat, antum tertipu lagi. Ini bukan marfu ya. Oh, Tapi ini lebih menipu lagi sih. Ini bukan marfu. Jawabannya adalah ini apa? Mansub. Mansub ya. Ini mansub. Ini lebih menipu lagi. oh Benar, iya. mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah. Fathah. Nah, kenapa dia mansub dan tanda nasabnya fathah? Karena dia isim apa? Isim mufrad. Dia bukan jamak mudzakkar salim. Jangan tertipu, ini bukan jamak mudzakkar salim. Ini isim mufrad. Nah, al-ma'un ini isim mufrad. Jamaknya ada lagi. Ma'ainu atau seterusnya. Nah, dia isim mufrad. Dan di sini dia dalam keadaan mansub dengan nasabnya fathah. Tanda nasab adalah fathah. Nah, bentuknya sangat mirip dengan jamak mudzakkar salim, tapi bukan. Karena huruf waw dan nunnya itu huruf asli. Kalau jamak mudzakkar salim itu tambahan dari mufradnya. Kalau ini enggak. Seperti itu. Kemudian ini ada beberapa isim, kita tentukan dia jamak apa. Madarisu. Nah, ini jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Mufradnya? Madrasatun. Nah, madrasatun. Santun. Kemudian ke bawah, ulama u. Jamak taksir. Jamak taksir. Mufradnya? Alimun. Nah, alimun. Seorang ulama alimu. Madaris itu sekolah-sekolah, madrasah-madrasah. Kemudian ketiga salihuna. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Mufradnya? Salihun. Salihun. Keempat Fatimatun. Ini apa? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Mufradnya? Fatimatun. Nah, Fatimah itu dia ghairu munsharif, berarti Fatimatu. Fatimatu. Bukan Fatimatun. Kemudian ada abyatun. Sini. Ini apa? Isim apa ini? Jamak taksir. Jamak taksir. Mufradnya? Baitun. Baitun. Santun. Nah, ini baitun artinya apa? Rumah. Nah, di sini bukan rumah. Di sini bukan rumah. Karena kalau rumah, jamaknya buyutun. Buyutun. Di sini berarti artinya bait. Bait syair misalnya. Bait syair ya. Nah, kalau baitun yang jamaknya abyatun, ini bait syair. Bait syair. Nah, kalau baitun yang rumah itu jamaknya adalah buyutun. Buyutun, beda. Nah, sama ya, kan berarti satu kata bisa punya banyak makna. Sama seperti bahasa Indonesia,
Misalnya bisa, nah bisa itu artinya dapat melakukan atau bisa ular. Nah, itu kan kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya aswatun ini. Ini apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Mufradnya Sautun. sautun artinya suara. Sautun itu suara. Kemudian asjarun. Taksir. Jamak taksir. Mufradnya Syajaratun. syajaratun. Naam, Hasan. Syajaratun. Artinya pohon, pohonan asjar. Kemudian talibatun. Ini Mu'annas salim. muannas salim. Mufradnya Talibatun. talibatun. Pendek. Kemudian ini apa? Al, in, dani. Nah, ini isim apa? Musanna. Musanna. Mufradnya berarti Hindun. Hindun. Al-hindani 2 hindun. Kemudian as-salihatu. Salihatu jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Dia mufradnya as-salihatu. Kemudian muslimuna. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Mufradnya muslimun. Nah, Mas Antum, di sini teman-teman sudah bisa membedakan jenis isimnya, kemudian dia berada dalam kondisi rafa, nasab, jar atau jazam, dan tanda-tandanya. Seperti itu. Nah, beres sedikit tentang isim, nanti kita akan masuk ke fi'il. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Apa Ustaz? Nah, Fi'il mu'tal itu apa Ustaz? Mu'tal akhir. nah, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya fi'il itu ada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun di akhirnya, itu ada 2, dibagi lagi menjadi 2. Nah, awalnya di sini ya, disebutkan dalam matan, yaitu fi'il mudhari mu'tal akhir. Yaitu fi'il mudhari yang berakhiran huruf illah. Bagian huruf illat. Huruf illah itu apa aja? Ada 3. Waw, ya, atau alif. Nah, berarti setiap fi'il mudhari yang akhirannya itu waw, atau ya, atau alif, ini dinamakan fi'il mudhari mu'tal akhir. Contohnya yang berakhiran waw, itu yad'u, berdoa. Kemudian yang berakhiran ya, contohnya yarmi, itu melempar atau memanah. Kemudian yang alif, contohnya yakhsha tadi, artinya takut. Nah, ketiga fi'il ini masuk ke dalam kategori fi'il mudhari mu'tal akhir. Seperti itu. Nah, selain yang akhirannya ini, maka masuknya ke as-sahihul akhir. Seperti itu. Bismillah. Nah, silakan. Izin Seth, nanya Seth. Nah, Tentang ini Seth, isim munsorif itu apa yang membuat isim itu menjadi isim munsorif Seth? Apa aja cirinya gitu? Maksudnya kenapa isim bisa jadi munsorif gitu? Nah, pertanyaan antum sebenarnya adalah apa yang menyebabkan suatu isim menjadi goiru munsorif. Karena hukum asal isim adalah bertanwin. Hukum asal isim itu bertanwin. Maka yang perlu ditanya adalah kapan suatu isim itu menjadi tidak bertanwin. Kapan dia menjadi goiru munsorif. Nah, di sini. Nah, karena hukum asal isim itu bertanwin. Nah, itu pembahasannya sangat panjang ya. Bahasa sangat panjang. Kalau dijelaskan di sini akan butuh waktu yang cukup banyak ya. Secara ringkasnya ada dibagi 2. Suatu isim ghair munsharif itu ada yang memiliki 1 sebab, ada yang memiliki 2 sebab, 1 ilah dan 2 ilah. Kemudian yang memiliki 1 ilah itu ada 3, itu dibagi 3 lagi. Kemudian yang memiliki 2 ilah itu ada kurang lebih 9. Jadi nanti ada 12 total jenis isim ghair munsharif. Nah, itu lumayan panjang sih kalau dibahas satu-satu ya. Nah, Anda memang cuma memberi 1 contoh tadi, Ibrahim, Yusuf, Fatimatu. Nah, itu masing-masing masuk ke salah satu dari macam dari isim ghairu munsharif. Seperti itu.
Masajidu itu masuk ke jenis isim ghair munsharif yang mana nanti itu yang satu ilah, kemudian yang Ibrahimu itu yang kedua ilah dan lain-lain. Itu cukup panjang sih pembahasan, jadi kalau dibahas sekarang terlalu lama. Itu ada di syarah-syarah lainnya. Nah, sekarang cukup tahu aja bahwasanya isim itu ada yang ghairu munsharif. Seperti itu. Silakan kalau ada lagi yang ingin bertanya. Afwan izin bertanya buat yang lan yaktubuna tuh kalau misalnya nunnya dihilangin ada alif di akhirnya itu namanya apa istilahnya? Istilah khusus sih Ana kurang tahu ya, tapi biasanya dia disebutkan sebagai alif fariqotun bainal wawil jam'i wa wawil atfi ya. Di sebagian kitab itu, mana kita kasih contoh tadi. Nah, misalnya sini ya. Di atas kiri. Lan yaktubu ya misalnya. Yes. Lan yaktubu. Nah, ketika yaktubuna itu ada lan, jadi yaktubu itu dikasih alif. Nah, alif ini walau alam Ana belum tahu istilah khususnya ya. Tapi di sebagian kitab disebutkan dia alif fariqatun bainal wawil jam'i wa wawil atfi. Dia alif yang membedakan antara waw jama' dan waw atof. Nah, jadi biar si waw yang setelah ba ini tidak ketukar antara waw jama' yang dia membenarkan waw jama', kemudian ada misalnya ada waw atof selanjutnya itu waw jenis yang lain. Kayak gitu sih. Misalnya kalau misalnya lan yaktuba. Nah, misalnya ada gini lan yaktuba wa yaqra'a. Lan yaktuba wa yaqra'a. Nah, ini takutnya kalau nggak ada alif di sini, dan memang dia nggak ada alif. Dia takutnya waw ini tertukar sama waw atof. Nanti ada waw atof. Sehingga ditambahkan alif untuk membedakan antara ini tuh waw jamaah, bukan waw atof. Seperti itu sih yang Anda tahu ya. Allahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, syukran juga kan. Antum jazakumullah khairan. Ada lagi? Karena izin bertanya Ustaz, Silakan. untuk yang tadi membedakan antara jamak mudzakkar salim untuk dengan mufradnya, jadi bawaan waw dan nun itu ada kekhususan atau gimana? Yang al-ma'una. Nah, bisa lihat dari maknanya sih. Kalau dari huruf ya, dari huruf sebenarnya ada beberapa caranya mungkin ya, cuman Ana belum mungkin sih dalam menjelaskan itu mungkin. Jadi belum berani untuk menjelaskan dulu. Itu terkait dengan jumlah hurufnya misalnya. Tapi Ana belum terlalu paham juga. Nah, tapi ya di sini al-maun itu dari artinya adalah sesuatu yang untuk menolong, sesuatu yang kecil, yang remeh-temeh, yang bisa menolong orang lain, membantu orang lain, dan dia di sini masuknya isim jinsin dan dia isim mufrad masuknya. Dia bukan isim jamak mudzakkar salim. Karena al-maun ini bisa dijamakan lagi, jadi dia nanti jamaknya itu adalah jamak taksir ya, jamak taksir. Ana lupa jamak taksirnya juga sih. Antara ma'inu atau yang lain. Nah, sehingga dia mufrad, dia bisa dijamakan. Kalau jamak mudzakkar salim, dia nggak bisa dijamakan lagi. Itu mungkin di antara tanda lainnya. Seperti itu. Tapi ya, kalau sekilas memang al-maun ya kita belum tahu dia jamak mudzakkar salim atau isim mufrad. Seperti itu. Tapi kalau lihat dari makna, karena ayat Quran, maka bisa diketahui dia isim mufrad. Dia isim mufrad. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan bagus. Sebelumnya, izin, ya, silakan. Apakah satu kata bisa memiliki jamak taksir dan jamak mudzakkar salim ya? Jamak mudzakkar salim misalnya sekaligus, ya jawabannya bisa. Jadi satu kata itu bisa memiliki beberapa bentuk jamak sekaligus. Nah, itu sudah diberi contohnya sendiri.
Contohnya tolibun. Tolibun isim mufrad. Dia bisa jamak, yang bisa dikenal itu jamak taksirnya ya, at-tullab. Tullabun. Nah, jamak taksir. Tapi dia juga punya jamak mudzakkar salim, yaitu tolibuna, tolibina. Nah, kalau nggak salah ada kitab Rawdatut Tolibin ya, atau Minhajut Tolibin atau yang semisalnya, maka ada jamak mudzakkar salimnya ya. Nah, ada ya kitab Rawdatut Tolibin misalnya, atau kitab yang lain. Nah, maka dia juga punya jamak mudzakkar salimnya. Nah, tapi ini tidak semua isim ya, tidak semua kata itu bisa punya dua atau lebih dari satu jamak. Tapi ada beberapa yang seperti itu. Contoh lain misalnya, nih, Nabiyun, nabi, jamaknya apa? Anbiya. Anbiya. Nah, anbiya'u. Anbiya'u. Nah, contohnya di dalam surah ke-21 ya. Surah Al-Anbiya. Ya, para nabi artinya. Nah, tapi punya jamak lain nggak? Punya. Yaitu nabiyuna, nabiyina. Nabiyuna, nabiyina. Nah, dia bisa punya jamak mudzakkar salim juga. Contohnya di dalam Al-Quran, an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, itu ada nabiyyin, itu ada jamak mudzakkar salimnya. Nah, ada banyak yang seperti ini. Tapi tidak semua. Contohnya ya yang jamak taksir misalnya kitabun, satu kitab. Kalau jamak ya kutubun. Apakah ada kitabuna, kitabina? Ya nggak ada. Dia cuma punya kutubun. Seperti itu. Ahsan. Penggunaan kalimat apakah ada aturan? Kapan pakai jamak taksir? Kapan pakai jamak mudzakkar salim? Secara umum nggak ada sih. Bisa pakai dua-duanya. Bisa pakai dua-duanya, bebas aja. Bebas aja mau pakai yang mana. Nah, kalau tolib mungkin yang bisa yang lebih umum bisa tulab. Tapi bisa aja kalau mau pakai tolibun, tolibin, tapi mungkin tidak semasyhur yang dipakai sebagai tulab. Seperti itu. Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan istirahat untuk sesi ini. Kembali istirahat, break sekitar 5 menitan. Insya Allah kita sambung di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istarihu tafadhal, hafizakumullah.